Baik, para pemirsa Aceh yang Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini. Ya mungkin untuk penutup ini mungkin bisa dijawab pertanyaan tadi dulu. Tunggu, silakan. Baik. Jadi ekstremis kemana kita tujukan? Kepada orang Islam atau kepada orang yang bukan Islam? Iya, betul. Tentunya pembahasan kita ini adalah ekstremis yang terjadi di tubuh Islam itu sendiri. Iya, betul, betul. Memang saya setuju juga. Artinya apa? Ketika ada orang menyebut ekstremis kepada Islam itu memang agak sedikit kasar, kami gitu kan. Tapi kita tentunya harus mengetahui bersama bahwa terpecah-pecahnya umat Islam ini itu memang sudah diindikasikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Bahwa memang akan terpecah-pecah. Kita melihat ada beberapa hadis seperti yang saya katakan tadi, saya khruju bi zamanin fi ummati, ada nanti umatku di akhir zaman huddatul asnan, masih muda, kemudian dia itu sahamul ahlami, dia pikirannya bodoh. Itu langsung Rasulullah mengatakan terpecahnya umat itu. Dan kita tahu ada beberapa hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ada hadis-hadis juga yang lain, seperti hadis Rasulullah katakan kulluhum finnar, kadang 73 golongan yang masuk ke dalam neraka kecuali satu. Nah, saya kira begini, memang demikianlah Islam. Kita akan terus berikhtilaf, berbeda pendapat antara satu dengan lainnya. Cuman kalau berbeda pendapat ini memang sejak dahulu Rasulullah SAW telah membuat indikasi tentang perpecahan ini, tentang berbeda pendapat ini. Nah, bagaimana jika ada berbeda pendapat para ulama, berbeda pendapat kita semua sesama Muslim untuk mengatasinya? Tidak ada lain untuk wamurhum bisyura bainahum, kata Allah, yaitu harus sering bermusyawarah. Sudah. Ketika ada berbeda pendapat kita bermusyawarah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, inna ummati hadhi ummatul marhumah, umatku ini adalah umat yang paling disayang oleh Allah. Nah, kalau demikian ada ikhtilaf lalu kita bermusyawarah, saling berpelukan, berdialog. Nah, apa jadinya jika ada dua kelompok yang tak mau bermusyawarah? Nah, ini kan secara langsung kan punya sifat hegemoni tersendiri yang hari ini orang membuat definisi itu ekstrim. Nah, jadi oleh karena itu istilah ekstrem ini untuk mereka yang memang keras hatinya, keras pendapat mereka, itu memang sudah dikatakan oleh beberapa pendapat para ulama. Salah satunya Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yusuf Qaradawi yang menyebut kata ekstrem dengan kalimat tatarruf. Baik, ini ada pertanyaan mungkin senada dengan pertanyaan yang interaktif tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah di Aceh sudah ada kaum ekstremis? Nah itu, kalau ada, kaum yang mana? Setelah itu bagaimana solusi mengatasinya? Terima kasih Tengku. Baik. Kita sejak dahulu di masa Iskandar Sani, Iskandar Muda, Sultan Ali Muqayyad Shah, Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikul Zahir itu sudah bersatu, tidak ada ikhtilaf. Mereka semua berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, lari kepada Quran, lari kepada hadis, lari kepada ijma', lari kepada qiyas. Itu sudah dianut oleh raja-raja kita dahulu. Nah, muncullah suatu kaum pada masa abad 17. Itu muncul di negeri Hijaz, sehingga beranjak kepada Arab Saudi sehingga masuk ke Indonesia. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya kuatnya para raja memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyebabkan tidak ada ikhtilaf pada masa dahulu. Nah, sekarang kenapa terjadi ikhtilaf? Ya, kita akui bersama bahwa memang negara kita ini kan tidak full untuk mengambil hukum dan beberapa marja kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ada istilah demokrasi. Jadi orang banyak masuk sehingga kita meyakini juga nabi palsu hadir di Indonesia juga. Nah, artinya apa? Saya ingin katakan bahwa kalau ada orang bertanya, siapa contohnya kaum ekstremis itu? Gitu. Nah, itu tak perlu kita sebutkan. Yang pasti di Aceh ini khususnya sudah hadir beberapa kaum-kaum yang seperti itu. Saya beri gambaran. Apa contohnya kaum ekstremis itu? Yang pertama, mereka mempertahankan ego. Ini bukan kata saya, tapi kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Tushah tadi. Yang kedua, mereka tak memiliki ilmu pengetahuan agama sehingga mereka menafsirkan Al-Quran bi-ra'yi. Maka kan wajar kata Rasulullah, man qara Al-Quran bi-ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka dia akan disediakan kursi dan neraka. Yang ketiga, mereka itu punya pandangan sendiri yang tak mau berdialog atau musyawarah dengan pendapat para ulama lain. Nah, ini sudah hadir. Jadi ketika kita melihat satu golongan kelompok yang demikian, itu sudah ada namanya nilai ekstremis sendiri yang menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, demikian. Ya, baik. Para pemirsa TV Allah,
Jadi memang ciri-ciri mereka sudah disebutkan. Jadi meskipun nggak disebut namanya, tapi dengan mengetahui ciri-cirinya sebenarnya kita sudah bisa tahu siapa nama kelompok yang dimaksud, kan gitu ya. Ya baik. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi memang kaum ekstremis ini ada di mana-mana, termasuk di masyarakat kita. Terutama sekali kalau masyarakatnya awam terhadap ilmu agama. Padahal tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa ilmu agama ini sangat-sangat kompleks sebenarnya. Ya. Untuk memahami satu-satu ilmu saja itu harus ada alatnya kan, ada ilmu alat. Jadi maka bagi kita yang ingin mendalami ilmu agama sudah pasti kita harus belajar melalui alat-alat yang sudah ada. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada awal tadi saya juga menyebut satu hadis dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Jadi agama ini akan terus dijaga dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Nah, ini orang-orang yang moderat, bukan orang-orang yang ekstrim ya. Yang tugas orang-orang yang moderat, yang adil ini adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menghilangkan penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Nah, kemudian yang kedua adalah pemalsuan orang-orang yang batil. Nah, jadi Islam ini tidak lagi murni seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, tidak seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama, tapi Islam ini sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran baru. Nah, itulah yang intihal mubtilin. Kemudian wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran orang-orang jahil. Baik, demikian yang mungkin yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Terima kasih kita sampaikan kepada Tengku Habibi Muhammad Wali STH bin Abuya Muhibbuddin Wali, dan juga kepada para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.